mulai aja lah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan tinggi di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Yang kami hormati pimpinan tinggi di kantor wilayah Kementerian Hukum. Yang kami hormati Peacemaker, Kepala Desa, Lurah, paralegal, teman-teman penyuluh hukum, serta peserta lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunialah pada pagi hari ini kita semua dapat hadir di sini dalam acara SEIA seputar isu aktual Pospakumdes Kelurahan. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai saya akan berpantun. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah Pak Dewa. Cakep. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Semoga Bapak Ibu sehat semua. Halo Sobat SEIA, selamat datang di SEIA sharing session seputar isu-isu aktual Pospakumdes Kelurahan. Ruang diskusi serta penuh makna, inspiratif yang PPHN hadirkan sebagai wadah diskusi seputar isu-isu aktual tentang pos bantuan hukum di desa dan kelurahan. Tempat kita saling sharing pengalaman, menguatkan kapasitas dan meningkatkan peran bersama dalam mewujudkan akses keadilan untuk bersama. Kegiatan ini hadir secara hybrid langsung dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum, para legal kepala desa lurah, juga para sobat SEIA di seluruh Indonesia yang ikut serta melalui kanal Zoom, Instagram, TikTok, Luhukum_RI. Bersama saya sebagai moderator Sudaryadi, bagaimana Bapak, maaf, bersama saya sebagai moderator Sudaryadi yang pagi ini bersama Bapak Ibu semuanya untuk memandu acara pada pagi hari ini. Dan telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, penyuluh hukum Ibu Leni Verina Andrianita Esya. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Ibu Leni? Selamat pagi, baik, alhamdulillah, Pak Yadi. Siap. Dan yang kedua narasumber dari Lurah Kelurahan Sumber Agung, Bapak Muhammad Adnan Kesuma, NLP, AENLP ya, Lurah Sumber Agung, Kota Lubuk Linggo, Pagi, Pak, Sumatera suaranya Selatan. Bagaimana kabarnya Pak Adnan? Baik Pak? Sehat Pak Adnan? ya pagi Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Adnan atas kehadirannya. Tema pada kesempatan SEIA hari ini adalah strategi kepala desa atau lurah dalam mencegah konflik dalam rangka KUHP baru. Nah, spesifik pada pagi hari ini yang akan kita diskusikan atau kita bahas gitu, saling sharing adalah terkait dengan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, kebisingan tempat karaoke yang ada di desa, tawuran dalam rangka hukum pidana modern yang akan kita kaitkan dengan Undang-Undang KUHP nomor 1 tahun 2023. Bapak Ibu peserta SEIA yang kami hormati, tidak berpanjang kalam saya langsung saja saya persilahkan kepada narasumber pertama untuk menyampaikan paparannya. Nanti setelah narasumber pertama menyampaikan paparannya, izin kepada narasumber kedua Pak Adnan mungkin juga bisa sharing pengalamannya atau menyampaikan paparannya.
Baik, yang pertama saya persilahkan kepada Ibu Leni Ferine Andrenita untuk menyampaikan paparannya kurang lebih paling lama 10 menit. Silahkan kepada Ibu Leni. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk yang sedang berada di daerah Indonesia Timur ya. Nah, ini senang sekali bertemu untuk hari ini Bapak Ibu semuanya. Sehat ya? Nah, terima kasih sudah berkesempatan hadir kepada Bapak Ibu semua, baik yang hadir secara langsung di BPHN maupun secara luring. Nah, untuk hari ini, perkenankan saya membawakan tema ini tentang ketertiban umum, yaitu tentang strategi Kades dan Lurah mencegah konflik dalam kerangka hukum pidana modern, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Baik, nah di sini untuk next. Baik Bapak Ibu, bisa terdengar suara saya dengan jelas Bapak Ibu? Ya, boleh. Suaranya terdengar jelas ya Bapak Ibu? Baik. Ya, sebentar. Baik, kita mulai. Nah, di sini sudah sebagaimana Bapak Ibu sudah bisa kita ya berbagi ini tentang ketertiban umum. Next. Ya, perkenalkan nama saya Leni Verina Andrianita. Untuk saat ini saya menjabat sebagai penyuluh hukum ahli madya di Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu di Kementerian Hukum. Nah, apabila Bapak Ibu Lurah Kades dan juga di sini kan ada dari beberapa macam profesi ya, Bapak Ibu selain Lurah Kades juga ada paralegal, juga ada para penyuluh hukum dan sebagian juga kita kan sedang ini live streaming juga di TikTok dan di Instagram Bapak Ibu. Jadi ada masyarakat yang pada umumnya. Nah, apabila Bapak Ibu misalnya nanti ingin berkonsultasi dengan tentang permasalahan hukum, boleh silakan menghubungi ke HP saya atau di email saya. Kalau misalnya tidak bisa menghubungi melalui konsultasi gratis di BPHN. Next. Nah, di sini sebelum saya memulai untuk presentasinya ya, izinkan saya berbagi kata-kata inspirasi nih Bapak Ibu. Yaitu ini berhubungan dengan tema kali ini ya, yang menyangkut dengan KUHP terbaru yang akan sudah berlaku nih di 2 Januari 2026 nanti. Nah, itu adalah keadilan yang sejati itu tidak diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, tetapi dari seberapa besar pemulihan yang dihasilkan bagi korban dan masyarakat. Next. Nah, tujuan pembelajaran hari ini atau sharing session ini di SEIA ini Bapak Ibu, yaitu yang pertama untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aturan ketertiban umum dalam KUHP terbaru ya, yang akan segera diberlakukan ini di 2 Januari besok nih Bapak Ibu setelah tahun baru nih. Nah, itu sudah berlaku untuk KUHP baru apabila terjadi penindakan pidana ya. Nah, itu dan termasuk implementasinya itu nanti bisa di desa dan kelurahan. Yang kedua, menjelaskan perubahan penting dalam KUHP terbaru terkait ketertiban umum ini yang memang kan sangat banyak sekali ya. Ketertiban umum ini tadi di antaranya ada kebisingan atau mungkin di sini ada sengketa tanah dan juga ada lain-lainnya ya. Itu termasuk di ketertiban umum Bapak Ibu. Jadi sangat luas sekali. Nah, di tema kali ini kami membatasi hanya di 3 tema, yaitu tadi penanganan orang dengan gangguan jiwa yang dalam saat ini tidak ada tidak mempunyai BPJS. Nah, bagaimana cara penanganannya ini supaya tidak meresahkan masyarakat? Lalu kedua, tentang kebisingan yang ditimbulkan itu dari tempat karaoke.
Nah, mungkin kan di beberapa daerah ya Bapak Ibu ya, ada ini usaha-usaha karaoke yang misalnya nih, kebanyakan kan dari warung tadinya, lalu beralih ke usaha karaoke. Nah, ada yang legal, ada yang tidak legal ya Bapak Ibu. Nah, caranya gimana nih? Kalau misalnya sampai kebisingannya itu meresahkan masyarakat. Jadi bagaimana penanganannya nanti akan kita bahas dan kita kupas tuntas di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu yang ketiga, untuk membangun kesadaran hukum masyarakat nih agar ikut serta aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, yaitu menciptakan budaya sadar hukum dan dari tingkat akar rumput, yaitu dari tingkat dasar ya, yaitu nih dari tingkat dari mulai di desa-desa, kelurahan. Nah, bagaimana nih caranya supaya meningkat nih kesadaran hukum di antara masyarakat ini? Seperti itu. Saya percaya kan pasti kan sudah pada sadar ya Bapak Ibu ya. Cuman mungkin ada beberapa lupa misalnya, ada beberapa hal lupa. Nah, bagaimana nih kita tingkatkan lagi supaya lebih sadar dan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang paling misalnya apalagi yang paling parah ke arah pidana ya, yaitu jangan sampai. Jadi cukup diselesaikan secara mediasi aja, jangan sampai ke litigasi Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir itu menjelaskan perubahan penting dalam KUHP baru ini terkait di ketertiban umum ini. Nah, khususnya dampak terhadap masyarakat di desa dan kelurahan, serta kewenangan apa saja yang dimiliki aparat pemerintahan lokal. Yaitu di sini peran Bapak Ibu paralegal di Posbankumnya nanti. Apa saja sih perannya sebagai juru damainya? Next. Nah, di sini ada sejarah tentang KUHP baru. Mungkin di beberapa program seia sebelumnya kan sudah banyak dibahas juga ya Bapak Ibu ya. Nah ini saya untuk merefresh kembali ya untuk di KUHP dan sejarah KUHP terbaru ini. Nah, KUHP terbaru di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ini itu terjadi perubahan paradigma. Nah, dari tadinya paradigmanya itu retributif atau balas dendam ya, penghukuman misalnya gimana nih caranya supaya si terpidana itu atau penjahatnya itu supaya jerak nih, dihukum selama-lamanya, seberat-beratnya biar jerak. Nah, caranya gimana? Nah, itu di KUHP lama masih menganut paradigma seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi beralih nih sekarang di KUHP terbaru, beralih paradigma kita lebih humanis, Bapak Ibu. Jadi penghukumannya itu ya kita beralih ke cara yang lebih humanis. Nah, ya ini dibagi ada beberapa menjadi tiga, yaitu yang paling penting ya di sini filosofinya di KUHP terbaru. Yang pertama korektif. Keadilan korektif ini adalah keadilan yang khususnya memang ditujukan kepada pelaku seperti itu. Yang kedua, keadilan restoratif, yaitu bagi korban. Nah, yang ketiga ini yang paling penting sekali, keadilan rehabilitatif bagi pelaku dan korban. Jadi lebih ke sekarang itu pemulihan Bapak Ibu semuanya untuk di KUHP terbaru ini ya, bukan untuk membalas dendam, tapi bagaimana caranya memulihkan baik misalnya penanganan kepada pelaku ataupun nanti pemulihan kepada si korban. Nah, makanya kita sebut di sini KUHP terbaru ini lebih humanis. Selanjutnya di sini menggantikan peraturan perundang-undangan yang merupakan produk kolonial di KUHP lama ya. Itu ini digantikan dengan KUHP baru ini lebih Pancasila dengan tetap menganut nilai-nilai Pancasila, tapi ini buatan tidak termasuk kolonial lagi. Kalau yang KUHP lama kan warisan ya Bapak Ibu ya, warisan dari zaman kolonial. Nah, kalau kita di sini udah punya produk KUHP terbaru sudah punya kita sendiri, udah bukan warisan dari kolonial lagi. Nah, yaitu dan selanjutnya ini ada kearifan lokal yang perlu mendapatkan tempat. Nah, misalnya menggali nilai-nilai tradisional, pengakuan atas living law atau hukum adat ya, yang itu ditetapkan melalui perda. Karena ada beberapa hal atau beberapa kasus yang memang ini bisa ditangani itu melalui living law atau hukum adat setempat, Bapak Ibu.
Dan jangan lupa di sini nanti si hukum adat ini bisa diterapkan untuk misalnya memberikan sanksi ya. Sanksi, nah itu kepada si pelaku it- asalkan itu dengan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan sudah, yang paling penting ini, sudah ditetapkan melalui Perda. Jadi bisa nanti ditetapkan untuk misalnya memberikan sanksi kepada pelaku. Nah, yang kedua ini selanjutnya ketidaksesuaian penangan yang mengedepankan penjara sebagai pidana yang paling tepat dan dominan dalam pemidanaan. Nah, jadi di KUHP baru ini ada alternatif dari penghukuman penjara yang sangat lama. Jadi di sini kita ada nanti kerja sosial. Kalau misalnya pidananya masih ringan ya, di bawah 5 tahun. Nah, ini kita ada alternatifnya seperti kerja sosial. Bagaimana sih nanti cara untuk penerapannya? Untuk kerja sosial ini. Nah, sedang kita godok ya Bapak Ibu. Jadi nanti yang mengawasi itu siapa, lalu mekanismenya seperti apa. Nah, itu sedang kita godok dulu untuk nanti aktualisasi untuk hukuman kerja sosial ini. Lalu, nah di KUHP di sini KUHP terbaru ini ada overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Nah, ini mengatasinya melalui KUHP baru ini ya. Karena kan penjara penuh ya. Kalau misalnya dikit-dikit misalnya cuman ini dihukum setahun 2 tahun langsung masuk penjara. Atau misalnya hanya hukuman bui. Kalau dulu kan di KUHP lama ini masih menganut misalnya di bui ya. Hanya misalnya 6 bulan maling ayam misalnya Pak. Maling ayam hukum 6 bulan, 5 bulan masuk penjara. Nah, itu udah overcrowded ya. Penjara kita ini, lapas kita ini. Nah, jadi gimana caranya nih supaya mengurangi overcrowded di lembaga pemasyarakatan ini? Salah satunya melalui di filosofi filosofi KUHP baru ini kita terapkan. Seperti itu. Nah, lalu secara politik hukum juga KUHP yang lama nih atau WVS ini tidak mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa maupun dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Karena lebih ke tadi ya untuk pembalasan dendam. Selanjutnya merupakan perwujudan reformasi sistem hukum pidana nasional secara menyeluruh berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk KUHP terbaru ini. Dan juga di KUHP terbaru itu adalah produk hukum tadi ya, pidana nasional pertama kalinya. Ini yang asli Bapak Ibu, buatan anak negeri sendiri ya, buatan kita sendiri, bukan lagi warisan dari orang lain atau dari bangsa lain. Nah, selanjutnya di sini juga ini penegakannya juga lebih berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Next. Nah, kita beralih selanjutnya ke tema yang utamanya ini Bapak Ibu, yaitu pembahasan yang pertama penanganan. Bagaimana sih penanganan orang dalam gangguan jiwa meresahkan masyarakat? Nah, ini diatur untuk dalam penanganan ODGJ ini ya, itu diatur maaf dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di KUHP terbaru. Nah, ini di sini isinya bisa Bapak Ibu lihat di sini bisa kita lihat sama-sama ya. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat. Nah, maksudnya apa nih keadaan daruratnya? Nah, berhubung di sini yang melakukan tindak pidana misalnya ya karena meresahkan ini tidak dibawa ke rumah sakit jiwa misalnya ya, tidak ditangani, tapi di rumah aja misalnya kan si penderita ODGJ ini. Lalu misalnya melempari batu rumah-rumah tetangganya misalnya gitu kan atau meresahkan ke jalan-jalan misalnya seperti itu ya. Nah, karena tidak dibawa nih bagaimana nih? Itu tidak bisa dipidana Bapak Ibu. Kalaupun misalnya ada yang mempidana itu justru salah karena mereka tidak melakukan tindak pidana. Nah, makanya ada darurat ini. Kenapa? Karena si DGJ ini, pasien ini itu me- menderita itu ya, itu adalah gangguan mental. Seperti itu. Jadi tidak bisa dipidana. Ini daruratnya seperti itu. Jadi ini ada unsur pemaaf.
dikarenakan dia menderita gangguan mental tersebut. Jadi untuk sanksi pun ini kita di sanksi pemaaf ini salah satu yang masuk ke dalam unsur pemaaf. Nah, selanjutnya tentang ODGJ ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi banyak ya dasar hukumnya yang mengatur tentang penanganan ODGJ ini. Jadi selain di KUHP terbaru, juga di KUHP lama ini masih diatur di pasal 503 ya. Itu lebih ke sebentar ya Bapak Ibu. Lebih ke meresahkan masyarakat atau di ketertiban umumnya kalau di KUHP lama. Nah, lalu selanjutnya yang mengaturnya juga ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Nah, ini tentang hak asasi ya. Seperti tadi, ini kan menderita gangguan jiwa ya, gangguan ya, disabilitas mental kalau dalam bahasa ininya ya, zaman sekarang itu menderita disabilitas mental gitu kan. Kalau mungkin ODGJ agak terlalu eh, kasar mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita sebutkan menderita disabilitas mental ini itu diatur dalam HAM juga. Jadi tidak bisa misalnya meskipun dia ngamuk atau misalnya meresahkan masyarakat sekitar ya, lalu dihukum misalnya rame-rame. Nah, itu salah justru orang yang menghukumnya. Nah, itu salah satunya itu diatur dalam Undang-Undang HAM ini. Nah, selanjutnya peraturan yang mengatur itu ada juga di Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Nah, ini salah satu nanti yang kita masuk ke dalam penanganannya ya. Itu sudah diatur di jaminan kesehatan. Terakhir juga diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu di KUHP terbaru nanti ya di 2 Januari itu di tadi pasal 33 seperti itu. Nah, ini untuk penanganannya. Jadi di sini untuk nanti penanganannya pun, nah, gimana sih cara penanganannya supaya tidak meresahkan? Nah, salah satunya di sini ada bisa nanti mengajukan nih Bapak Ibu Lurah Kades gitu ya, untuk kalau misalnya tidak punya BPJS nih keluarganya misalnya, bisa mengajukan ke penerima bantuan iuran. Seperti itu. Bagaimana mekanisme pengajuannya nanti ada diatur di salah satunya tadi di tentang jaminan kesehatan. Termasuk kan di situ jaminan kesehatan ada BPJS ya, Bapak Ibu. Next. Nah, apa lalu tindak lanjut Lurah Kades nih supaya misalnya tidak meresahkan penanganannya seperti apa? Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang pertama Lurah dan Kades itu bisa mendampingi keluarga korban. Maksudnya keluarga si ini ya pasien. Keluarga pasien ini untuk berkoordinasi ke dinas sosial. Nah, dan Satpol PP juga untuk melakukan penjemputan dan perawatan awal. Jadi meskipun misalnya tidak punya dana nih untuk biaya di rumah sakitnya selama perawatan. Nah, itu bisa mendampingi Bapak Lurah atau misalnya Bapak Kades bisa mendampingi keluarga untuk tadi mendaftarkan pasien ke program penerima bantuan iuran atau PBI di daerahnya atau mengajukan permohonan pembiayaan ke dinas sosial untuk kasus darurat ini melalui skema bantuan tidak tergugah. Kan ada ya Bapak Ibu ya, di desa kan ada bantuan tidak terduga namanya ya, bantuan darurat. Nah, bisa dimasukkan ini ke skema ini. Kalau misalnya sekeluarga tidak punya BPJS. Ada juga kan sekarang BPJS yang dari pemerintah itu khusus untuk masyarakat tidak mampu. Jadi kan tanpa iuran ya. Nah, ini masuknya ke tadi PBI, penerima bantuan iuran, yaitu dari pemerintah. Jadi si keluarga atau pasien pun tidak usah membayar iuran setiap bulannya. Seperti itu. Nah, yang kedua, tindak lanjut penanganan yaitu mendampingi keluarga tadi ya, ODGJ mengurus PBI penerima bantuan iuran BPJS yang dari pemerintah. Lalu mengajukan bantuan tidak terduga tadi BTT ke Pemda. Ini untuk bantuan biaya perawatan darurat ya yang harus ditanggung di daerah atau negara itu bisa nanti diajukan. Next. Nah, lalu kita masuk ke tema kedua. Di sini ada ketertiban umumnya salah satunya keributan atau kebisingan di tempat karaoke.
Nah, sebagaimana diketahui ya, banyak sekali ini di daerah-daerah tertentu kan, yang tadinya hanya warung biasa nih, untuk izinnya mungkin ya. Untuk izinnya hanya warung biasa, tiba-tiba kok beralih fungsi jadi tempat karaoke. Nah, ini harus juga di ini ya, di istilahnya diperiksa juga nih, ditindaklanjuti Bapak Ibu supaya nanti kan Bapak Ibu Kades juga bersama misalnya Satpol PP-nya ya, apakah itu sudah berizin tempat karaoke-nya itu? Izinnya sudah ada belum? Izinnya misalnya benar untuk karaoke atau untuk hanya pendirian warung saja biasa gitu ya. Itu harus dicek juga untuk sebagai penanganan tindak lanjut ke depannya. Nah, ini jadi tadi pertama, pembangunan atau operasional tempat karaoke itu di lingkungan meresahkan warga karena kebisingan. Nah, ini juga ada nanti aturannya. Lalu kedua, bagaimana penanganannya, yaitu dengan mediasi restoratif. Nah, jadi mediasi restoratif itu bagaimana caranya? Nanti Bapak Ibu Lurah Kades dengan Satpol PP ya. Nah, ini kan yang penjaga ketertiban umum kan di di kelurahan atau di kepala desa kan tuh ada Satpol PP ya, yang diatur dalam Perda juga kan. Nah, itu bersama-sama bisa mendatangi ke pemilik si tempat usahanya tadi, tempat usaha karaoke-nya dengan masyarakat yang merasa dirugikan nih, lalu bermediasi. Bagaimana dengan cara musyawarah ya penyelesaiannya. Nah, ini difasilitasi nanti oleh Bapak Lurah atau Kades pertemuannya tersebut sehingga sampai menghasilkan kesepakatan perdamaian. Nah, kesepakatan perdamaiannya jangan lupa harus dituangkan dan juga ditandatangani secara resmi ya, Bapak Ibu. Jadi nanti sewaktu-waktu nih si tempat usaha itu melanggar lagi misalnya, kan ada bukti. Nih, sudah tanda tangan kan misalnya kesepakatan perdamaiannya apa, hal-hal poin-poin yang diaturnya apa. Nah, itu bisa dijadikan nanti untuk sebagai bukti bahwa ini ada pelanggaran yang terjadi. Jadi bisa kalau misalnya ada masyarakat yang dirugikan, bisa nanti melakukan gugatan seperti itu atau mensomasi ke tempat hiburannya tersebut. Nah, lalu yang terakhir ada kalau misalnya jalur mediasi tidak bisa, bisa di jalur langsung dilanjutkan di jalur litigasi. Nah, jika mediasi gagal ya, nah itu di jalur litigasi baik pidana maupun perdata bagi masyarakat yang merasa dirugikan. Bisa itu. Nah, sedangkan jadi keributan dan kebisingan tempat karaoke ini itu diatur dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru. Ada juga di KUHP lama ini tentang di pasal 503 angka 1. Nah, itu tentang ketertiban umum ya yang meresahkan masyarakat. Dan juga di pelanggaran terhadap Perda di nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Next. Nah, yang ketiga kita masuk ke tema ketiga yaitu tentang tawuran massal atau misalnya ini perkelahian massal ya antar masyarakat misalnya ini karena terprovokasi dari melihat uploadan di media sosial misalnya kan, wah ini nih oh ternyata misalnya dari masyarakat sebelah nih misalnya tetangga sebelah menjelek-jelekan daerah kita nih atau misalnya tadinya mungkin ke individu tertentu ya tapi ada provokasi ini ada provokasi dari sebagian orang atau dari seseorang misalnya jadi timbullah keributan menyerang desa sebelah misalnya kan. Nah, itu jadi tawuran apalagi menggunakan sajam nih senjata tajam bawa-bawa celurit misalnya karena terpicu itu lebih berbahaya ya. Nah, itu bisa dipidana. Karena itu bukan pidana ringan kalau sudah membawa senjata tajam itu bisa dipidana dilaporkan udah istilahnya itu udah termasuk pidana berat ya. Nah, itu sudah susah dimediasi kalau misalnya melibatkan senjata tajam. Nah, kejahatan tawuran massal ini itu adalah kejahatan yang sangat serius ya. Apalagi dengan menggunakan sajam itu tidak dapat dihentikan dengan hanya mediasi karena mengandung ancaman nyawa kan dan ketertiban publik yang sangat masif. Mungkin kan kerusakan prasarana umum seperti itu kan. Nah, jadi ini tidak hanya bisa selesai di mediasi, juga bisa menuntut nanti masyarakat yang merasa dirugikan atau sudah merusak misalnya prasarana umum tadi bisa nanti dilaporkan saja supaya nanti
ada disanksi dan mendapatkan ganti rugi secara perdata. Nah, itu dasar hukumnya apa nih yang mengatur? Ada di pasal 170, 358, dan pasal 489 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dan juga yang di bawahnya juga ini diatur juga dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di pasal 19 dan 61. Next. Nah, setelah kita membahas ketiga tema ini, tibalah kita di cara penyelesaian konfliknya dari ketiga masalah tersebut. Nah, ini saya sengaja ya membuat ini penyelesaian konfliknya, gambarnya itu tokoh pemuka agama dari semua jenis agama ini saya cantumkan di sini. Karena kan mau tidak mau ya, itu kan bisa tokoh agama juga bisa membantu Bapak Ibu seperti itu. Nah, yang kedua, penyelesaian konfliknya yang pertama itu fokus restoratif. Tadi dengan pemulihan ya, dengan cara memediasi secara adat maupun sosial. Nah, bagaimana secara adat? Nah, tadi salah satunya dengan melalui pemuka agama itu kan juga bisa melalui secara adat juga, Bapak Ibu. Dan juga sosialnya. Sosialnya bagaimana? Yaitu melalui sanksi. Sanksi dan juga ganti rugi. Sanksinya termasuk apa? Tadi misalnya sanksi untuk hukuman dan juga penggantian, ganti rugi. Kalau ada yang dirugikan seperti secara material ataupun misalnya imaterial bisa menuntut ganti rugi. Lalu penyelesaian yang kedua bagaimana? Yaitu penindakan pidana secara litigasi. Kalau memang sudah tidak bisa dipakai mediasi lagi untuk penyelesaiannya. Terutama untuk ini tadi ya, untuk yang tawuran massal ini. Nah, itu harus diproses hukum terhadap si provokator tawuran tersebut. Siapa nih yang memprovokasi dalangnya? Itu harus dicari provokatornya. Karena itu bisa dipidana. Jadi di jalur litigasi, maaf. Di jalur litigasi itu bisa dilakukan untuk si provokator tersebut. Apalagi sambil membawa senjata tajam, ini lebih ditambahkan lagi untuk pemidanaannya. Nah, yang ketiga, menerapkan tadi ya sanksi adat dan secara sosial. Seperti itu. Next. Nah, jadi kesimpulannya di pembahasan kali ini, peran strategis Bapak Ibu Lurah Kades di Pos Bankum ini sangat krusial sekali ya. Karena melalui KUHP baru ini salah satunya itu untuk memperkuat keadilan di desa atau kelurahan Bapak Ibu semuanya sebagai juru damai tersebut ya, dibantu nanti kan dengan para legal atau mungkin kan ada penyuluh hukumnya dan juga jajaran yang lainnya ya, mungkin ada Satpol PP, keamanan, Kantipmas kan ini karena termasuk Kantipmasnya. Nah, yang kedua ini pentingnya integrasi hukum karena bagaimana misalnya bisa diselesaikan untuk konflik-konflik ini, itu semuanya harus berintegrasi, Bapak Ibu. Jadi hukum positifnya ada, hukum positif tadi kan termasuk KUHP tadi ya. Nah, lalu perdanya juga. Nah, perda kan di pedesaan dan atau di kelurahan kan masih melalui ini ya. Perda itu kan termasuk tadi ada salah satunya di dalamnya hukum adat atau living law. Nah, itu kan di Perda tuh ada. Nah, itu ada hukum adat atau Perdes, peraturan desa. Itu harus bersinergi semuanya gitu. Jadi bisa istilahnya ini menanti menumbuhkan kesejahteraan untuk masyarakat di sekitar. Nah, lalu yang ketiga, Pos Bankum ini juga itu diharapkan menjadi mediator utama desa. Karena kita ini kan restoratif ya Bapak Ibu ya. Ini jadi diutamakan menjadi mediator utama desa. Jadi sebelum ke litigasi diutamakan diselesaikan secara mediasi dulu. Nah, memastikan kasus-kasus yang ringan itu tidak masuk ke jalur litigasi tapi cukup diselesaikan di luar pengadilan atau mediasi. Next. Nah, ini yang terakhir. Jadi di sini ya, saya berpesan jadikan keadilan restoratif ini sebagai budaya dari dan KUHP ini sebagai pedoman yang akuntabel. Nah, jadi terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti untuk misalnya kita sharing dan mungkin ada pertanyaannya,
di selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu Leni atas paparannya yang sangat komprehensif. Sebelum kita diskusi, kami persilahkan dulu untuk Pak Adnan, Lurah Sumber untuk menyampaikan paparannya atau sharing pengalamannya dalam penanganan ODGJ, apa namanya, kemudian kebisingan terkait tempat karaoke maupun tawuran yang ada di desa, yang ada di Lurah Sumeragung. Kepada Pak Adnan, waktu dan tempat kami silakan. Silakan, silakan Pak Adnan. Baik, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu Leni, yang kami hormati, Bapak, Ibu Lurah Kades yang sempat hadir dari beberapa kanwil yang mungkin sempat hadir di sini. Izinkan kami di sini memberikan eh, apa ya namanya sekedar sharing ya Bu ya, mungkin bisa menjadi masukan buat kami tambahan atau juga mungkin bisa menjadikan untuk dengan kawan-kawan yang lain diterapkan di daerahnya. Sebelum saya mulai, saya mengutip dari perkataan pada saat Ketua Mahkamah Agung menyampaikan keynote speech pada acara penutupan Peacemaker Justice Award 2025. Jadi itu semacam jadi motivasi buat kami untuk menciptakan perdamaian yang beliau kutip dari Al-Quran yang artinya dalam surat An-Nisa ayat 128 wasulhu khair, artinya perdamaian itulah yang terbaik. Jadi para ahli-ahli hukum menyatakan bahwa perdamaian adalah hukum tertinggi. Jadi sebisa mungkin kami dalam yang mempunyai wilayah baik di kelurahan eh, mencoba mendekati secara emosional melalui sinergitas kami dengan TNI Polri yang selalu berdampingan dengan turun ke masyarakat sehingga kami mendapatkan informasi-informasi yang lebih baik. Terkait mungkin langsung saja Bu dengan permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi di wilayah kelurahan kami. Mungkin pertama yang kita bahas ODGJ Bu ya, masalah ODGJ orang dalam gangguan jiwa atau disabilitas mental. Kejadian ini Bu sebenarnya sebelum saya masuk ke kelurahan sudah pernah ditangani. Pada saat itu eh, sudah baik pelayanan yang dilakukan oleh yang para masyarakat di sini dan pemerintahan, tetapi kurang tepat Bu. Dalam artian seperti ini, pemerintahan akan menanggung seluruh biaya jikalau yang akan diobati itu memang berdomisili wilayah setempat. Dalam artian seperti kami di Kota Lubuk Linggau, maka BPJS-nya akan ditanggung oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau. Permasalahan yang terjadi waktu kemarin sampai menimbulkan pemukulan tetangga, lalu melempari rumah sambil menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan di media sosial ya Bu ya kalau sekarang Bu. Jadi sampai ada komen-komen dari netizen seperti itu, apakah pemerintah tidak bertanggung jawab atau seperti itu. Kami mencari solusi yang baik dan tepat. Karena si ODGJ ini sudah berkeluarga, waktu itu mereka di Tangerang. Karena mereka sudah bisa, karena yang si suaminya itu dari kelurahan sini, jadi dia pulang ke sini, Bu. Nah, permasalahan waktu itu untuk membawa mereka agak kesusahan karena eh, pernah dilakukan dulu dibawa ke Bengkulu yang terdekat atau ke Palembang, itu dipulangkan kembali dan itu pasti akan memakan biaya. Jadi singkatnya kami dengan Babin Kantipmas dan Babinsa berkoordinasi terlebih dahulu rapat kecil eh, menyelesaikan administrasi kependudukan dulu. Jadi kami menelpon mantan istrinya
dan juga kami memang minta bahwa mereka itu memang cerai dan memang kalau memang kami pindahkan dia tidak berkeberatan. Terakhir alhamdulillah yang mengalami gangguan jiwa ringan ini Bu, dia mau menandatangani. Ya, tetapi dengan metode pendekatan eh, ada bahasa yang kami terapkan Bu, ada mungkin sedikit kegilaan menghadapi orang gila nih Bu. Jadi bahasa dia ngawur ya kita agak sedikit ngawur ya Bu ya. Jadi dia kan sering bilang Sudirman, Sudirman atau Kabin, Intel. Sudah saya bilang, ini saya mau laporkan ke Pak Sudirman nih, ke Pak Soekarno juga. Jadi saya perlu tantangan Bapak. Dia menandatangani itu, saya bukti foto, itulah dasar kita bisa memindahkan administrasi kependudukan Tangerang ke Kota Lubuk Linggau. Sehingga dengan besoknya langsung koordinasi ke Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Polsek di sini, Satpol PP, dengan ada yayasan Kembang Asa Peduli Kasih membantu kami. Lalu singkat cerita kami langsung ngumpul di sini, si keluarga juga rela untuk dibawa. Langsung saya bawa ke Bengkulu atau ke Palembang, keluarga minta ke Bengkulu karena terdekat dari Linggau ini Bu 3 jam ke Bengkulu. Dibawa ke sana, alhamdulillah baik dan tepat pelayanan si orang tersebut dirawat di rumah sakit jiwa selama 2 bulan dengan diberi obat penenang. Alhamdulillah sekarang udah pulang nih Bu, udah pulang lagi ke Sumber Agung di kelurahan kami. Tetapi saya himbau dengan ibunya, yang penting si orang tersebut yang mengalami gangguan jiwa ringan ini harus tetap diberikan obat penenang karena ada kemungkinan sembuh. Seandainya kalau obat ini putus, mungkin akan dia berontak ngamuk lagi, Bu. Alhamdulillah kemarin sudah clear. Penyelesaian ini, Bu, melibatkan Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dari Polsek, dibantu juga dari beberapa dari Puskesmas, Babin Kamtibmas, dan Babinsa kita, Bu. Alhamdulillah permasalahan itu selesai, clear, Alhamdulillah, dan sudah pulang ke rumah. Sekarang sudah 3 bulan perawatan kemarin dirawat dengan BPJS ditanggung Kota Lubuk Linggau. Oke, yang kedua Bu ya. Yang kedua mengenai kebisingan dari tempat diskotik dan hiburan. Tempat saya ini Bu, kebenaran Bu, tempatnya agak banyak tempat hiburan ini Bu. Jadi warga saya itu 24 jam Bu. Kalau yang pagi mereka tani, kalau yang malam ya perlu kadang pengawasan juga tuh Bu. Kadang ada warga-warga luar yang sering berdatangan di kelurahan kita Ibu ya. Jadi mungkin ada pemantauan ekstra dan juga saya libatkan Babin Kamtibmas, Babinsa termasuk dari Polres dan juga dari TNI untuk membantu membackup seandainya terjadi sesuatu yang memang berat ya Bu ya. Tetapi kejadian ini Bu, memang kami mendengar waktu di awal tahun 2023 kami memasuki menjabat sebagai lurah di sini. Kami sudah mendengar ini Bu, sering terjadi kegaduhan karena sering masuk di media sosial. Konflik ini tidak pernah berujung selesai sampai itu, tetapi begitu saya masuk, modus yang sering mereka terapkan itu begitu pergantian kepala wilayah, baik lurah, camat atau kapolsek, itu mereka melapor tuh, ini gimana nih, harus selesaikan ini, sampai membuat dumas laporan ke Polda, jadi termasuk merepotkan dari pihak kepolisian juga. Saya mencari benang merahnya, mendekati si pelapor dari pengusaha diskotik juga dengan tetangga kiri kanan yang mempunyai sebagai ruko kiri kanan sebagai tempat usahanya. Saya menanyakan kembali dulu permasalahan seperti apa yang dimaksud dari pelapor. Terus saya mencari juga benang merahnya ke tempat hiburan mencari ininya. Lalu di saat mereka memberikan laporan, terkadang mereka ini langsung menghilang, Bu. Jadi apakah ada modus memang ketidaksukaan murni, ataukah memang ingin menutup tempat usaha seseorang karena ada konflik sebelumnya. Jadi saya cari tahu dulu seperti apa, saya dekati. Ternyata mereka ini dulu harmonis, Bu. Mungkin ada perselisihan sedikit dengan apakah ribut mulut ataukah dengan wilayah tempat parkirnya atau itu, jadi sehingga menimbulkan konflik yang sering diadukan merepotkan pihak pemerintahan dan kepolisian.
belum dari gangguan mahasiswa-mahasiswanya, kelompok-kelompok pemangku kepentingan. Jadi memang skupnya agak lebih luas. Tapi alhamdulillah waktu terakhir laporan kemarin, saya koordinasi dulu dengan pimpinan saya, Bapak Camat, terus dengan Babinsa Kamtibmas, dengan Kapolsek, terus juga dengan Kasat Intel. Kita ngobrol dulu sementara sebelum penyelesaian permasalahan. Kita di sini berdiri di tengah-tengah, termasuk Satpol PP, perizinan, langsung kita libatkan malam itu kita untuk mengadakan pertemuan mencoba memediasi dari kedua belah pihak. Jadi tetangga yang sebelah kiri dengan adanya itu tetap belum ada ketemu ujung titik temu untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi saya langsung mensikapi di saat ada laporan kami ingin memastikan dan izin kepada yang punya usaha toko dan punya hiburan, kami memasuki ruangan termasuk tempat tidur yang dikatakan bising. Ternyata benar Bu, pas kami melihat waktu itu di ruangan kami izin juga dengan tuan rumahnya, saya, Pak Kapolsek dan Pak Camat masuk ke dalam. Pas kecek ke dalam itu nggak ada suara Bu. Jadi mungkin ada modus yang memang dilakukan agar merepotkan pihak pemerintahan dengan ketidaksenangan usaha yang mungkin sekarang sudah ramai Bu ya. Tetapi ada satu lagi yang di sebelahnya yang memang masih masuk suaranya Bu. Nah, kita bahas dulu yang penyelesaian pertama. Jadi ini sudah berulang kali sampai melibatkan dari Camat, Babinsa, Babinsa Kamtibmas, Polsek, Satpol PP, perizinan, Disperindak, sampai ke wali kota Bu. Kita dikumpulkan di situ seperti apa. Tolong cari metode yang memang bisa menyelesaikan. Jadi saya berinisiasi langsung mengumpulkan itu di tempat hiburan tersebut, mengecek izin-izin dulu pertama dengan yang itu. Setelah dilakukan pengecekan, cek TKP ke lapangan langsung, alhamdulillah terjadi kesepakatan perdamaian Bu. Karena yang sebelah juga mengakui memang suaranya nggak ada masuk nih Bu. Cuman karena alibi mungkin ketidaksenangan seperti itu ya, tapi udah clear yang pertama. Dengan yang sebelah nih Bu, ini repot nih sama-sama orang pengusaha kan Bu, agak-agak susah nih. Jadi kita tuh dia punya ego masing-masing sendiri nih Bu. Di saat menyelesaikan, yang si sebelah juga merasa memang masih masuk. Jadi pas kita cek memang masih masuk. Di sini kita memanggil pihak pengusaha agar memenuhi kewajiban untuk tetap membenahi tempat usahanya dengan memasang peredam yang baik agar tidak masuk mengganggu suara kebisingan ini ke rumah tetangga. Dan tetangga yang sebelah yang kedua ini memaklumi dan memberi tenggang waktu dan tidak akan melaporkan lagi ke Dumas Polda. Jadi mereka kalau misalnya ada suara yang masih terdengar selama dalam perehapan, dia akan mengirimkan chat secara WA. Itu masih kami tunggu sampai dengan bulan 1 menurut perjanjian yang kami sudah sepakati. Saya buat perjanjian sementara. Seandainya tidak terpenuhi, saya bilang ini mungkin si pihak ini mungkin bisa melanjutkan ke jalur selanjutnya, tapi saya menyarankan jangan. Karena dari pihak yang punya usaha diskotik dan karaoke dan spa ini Bu, menyanggupi untuk membenahi tempat usahanya agar usahanya tidak memasuk kebisingan ke tempat usaha sebelah yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban lingkungan Bu. Mungkin teknik yang kami lakukan harus seperti mengolok ya Bu ya, seperti mengolok, mengajak yang memang pendekatan emosional yang itu, jadi sehingga si pengusaha mau mendengarkan seperti kita Bu. Ada di satu sisi memang kita ada seperti bersikap tegas karena kedua pengusaha ini biasanya egonya karena sama-sama punya uang, sama-sama punya kuasa. Jadi mereka sering bersitegang tuh Bu pas di hadapan kita pertama. Jadi kita mungkin nadanya agak dinaikin dikit dari do ke re. Saya bilang silakan kalau Bapak tidak mau diselesaikan dengan kami, silakan pengadilan. Saya bayangkan kalau Bapak pengadilan, saya bayangin kamu keluar duit seperti ini, seperti ini. Tapi kalau kamu menghormati saya punya wilayah, ingin menyelesaikan dengan seperti saya, ikutin aturan saya. Alhamdulillah kedua-duanya ikut dan sampai sekarang Bu,
tinggal menunggu kalau dicek bulan 1 tidak ada masuk lagi, mungkin kesepakatan perdamaian ini mungkin kami akan lanjutkan ke pengadilan, minta dilegalkan bahwa ini sudah terjadi perdamaian kedua belah pihak yang mungkin akan kami dampingi dari si pengusaha tersebut, sehingga tidak ada lagi persengketaan, permasalahan antara ketiga belah pihak, Bu. Jadi belum lagi dengan mahasiswa-mahasiswa yang terkadang mungkin demo, tetapi alhamdulillah sudah kita beri edukasi, kita adakan FGD, forum grup diskusi dari kelompok Ormas sama GMNI, lalu dari LSM, wartawan, kita dudukan bersama bahwa si pengusaha ini memang sudah mempunyai izin. Jadi seandainya pun memang ada laporan-laporan, terkadang mereka itu sekedar memprovokasi seperti itu, Bu. Sementara dinamika perkembangan daerah mau tidak mau di sini memang sudah ditetapkan wilayah tata wilayahnya sebagai tempat industri barang dan jasa, tempat pariwisata dan hiburan seperti itu, Bu. Mungkin lanjut, Bu, ya, tambah sedikit lagi, Bu, ya, dengan masalah tawuran, Ibu. Tawuran ini, Bu, saya sudah mendengar juga, Bu, sebelum, cuma karena belum saya kedapatan tangan si pelakunya dengan kelurahan sebelah. Itu kan sampai membawa parang, melempari rumah warga dengan bergerombol membawa senjata tajam tuh, Bu. Sampai ada korban bapak-bapak yang kadang mereka lewat dengan pokoknya ada yang ini lewat langsung ditendang sampai ada yang luka. Nah, kejadian ini kami sikapi waktu kejadian di saat ada anak-anak muda di kelurahan kami, Bu, sedang membeli voucher dan duduk di pos kamling sekitar jam 8. Gerombolan mereka datang sekitar jumlahnya mungkin kemarin itu cuma baru 10 ya. 10, dia lewat langsung memukul warga kelurahan Sumber Agung. Umurnya sekitar 13 tahun. Setelah mendengar itu, Pak RT langsung melaporkan kepada kami. Langsung kami mengajak Babin Kamtibmas dan Babinsa mengunjungi korban dulu, Bu, karena korbannya dari kelurahan kami. Dan ini saya jadikan momen untuk agar wilayah kita memang benar-benar selalu dalam keadaan tentram dan tertib serta keamanan yang terjaga. Di saat kejadian, kami tanya informasi semacam mewawancari, mungkin kenal nggak dengan orang tuanya, ternyata ada salah satu anggota yang mereka kenal. Begitu saya tahu itu RT berapa, karena saya juga dulu pernah RT, Bu, jadi saya mengetahui forum RT beberapa kota di Lubuk Linggau. Jadi saya telepon, RT di situ siapa? Tolong ke sini dulu ke kelurahan saya. Saya bilang, karena ada permasalahan ini, saya bilang jelaskan permasalahannya, anaknya si A, saya nggak tahu bapaknya siapa, tolong hadirkan ke sini. Malam itu dia membawa 2, si pelaku yang memang kepala pecongnya nih, Bu, bertiga dia itu. 2. Saya bilang ini belum bisa terjadi perdamaian seandainya orang tuanya tidak dihadirkan ke sini. Karena perdamaian ini bukan karena kita mau ego untuk kelurahan kita, Bu. Karena biar terjadinya kebaikan antara kedua belah pihak. Besoknya mereka datang dengan orang tuanya dan tiga-tiganya hadir, singkat cerita. Saya juga minta tolong dihadirkan Ketua RT, 33 RT yang dari Kelurahan Belalau itu hadir di Kelurahan Sumber Agung. Kami minta juga pemangku adat mereka hadir di sini. Setelah kami jelaskan, terkadang permasalahan kenakalan remaja ini, Bu, mereka mungkin melalui media sosial sedang mengekspresikan jiwanya nih, Bu. Jadi dengan aksi gagah-gagahan dengan kumpul dengan teman-temannya, mereka belum tahu risiko seandainya yang ditimbulkan dari perbuatan mereka. Tetapi kami makanya disuruh menyarankan agar hadir orang tua yang dihadir tempat kita, Bu. Kita mengedukasi juga, Bu, orang tua yang ada dalam kejadian ini. Saya bilang, Bapak, anak ini bukan murni kesalahan. Terkadang mungkin kita orang tua yang kurang perhatian dan memberikan edukasi kepada anak. Atau kurang perhatian, kurang peka. Nah,
Di saat kita melihat ini anak ngapain sih buat parang, kan kita bisa langsung tegur tuh Bu, seperti itu. Dan bisa dicegah dengan melakukan deteksi dini dan pencegahan sebelum kejadian. Atau mungkin, udah malam kenapa belum pulang nih? Ini perlu peran orang tua, kita nggak boleh cuek. Termasuk saya bilang Pak RT juga harus eh, tahu apa kegiatan warganya. Jangan sampai hal-hal seperti ini di saat ada korban, ini akan menimbulkan kerugian banyak pihak. Nah, kami sikapi singkat cerita sudah memberikan edukasi tersebut, terjadilah perdamaian dan disepakati dengan pemberian ganti rugi karena si anak mengalami luka lebam di bagian dada karena dia dikeroyok dan pengeroyokan dari kelurahan tersebut. Lalu diadakan secara adat, tepung tawar kalau di sini Bu namanya Bu. Jadi si pelaku memberikan tepung kepada badan yang luka dialami oleh korban. Mudah-mudahan dengan kejadian ini sebagai simbol mengikat kekeluargaan antara dua kelurahan dan tidak terjadi lagi. Di dalam kejadian itu juga Bu kami tekankan kepada pelaku dari kelurahan sebelah agar tidak terjadi kejadian berulang. Salah satu yang kami eh, sikapi dengan metode, seandainya kalian melakukan kembali di Kelurahan Sumber Agung, bukan di RT 1 saja, di RT manapun di Kelurahan Sumber Agung ini, maka dengan ini si pihak biarpun itu akan bertanggung jawab secara hukum dan bisa diproses secara hukum. Mungkin itu yang mengikat yang sehingga mereka jadi antisipasi kelurahan sebelah dan pemuda-pemuda yang akan melakukan keributan lagi ke Sumber Agung tidak melakukan lagi tawuran-tawuran di sekitar Kelurahan Sumber Agung. Alhamdulillah itu sudah sekitar 3 bulan tidak ada lagi Bu tempat kita ini Bu, baik penyerangan, balik atau itu seperti itu. Dan juga kami deteksi atau pencegahannya kami sering turun ke warga dengan Babinkan Timnas Babinsa, kami juga koordinasi dengan Polsek agar selalu patroli mungkin atau malam minggu sehingga mungkin dengan kegiatan pencegahan-pencegahan ini bisa eh, mencegah kegiatan-kegiatan yang tidak kita harapkan Bu. Jadi seperti itu. Sambil juga saya juga memang keliling sering patroli, monitoring wilayah, sekalian ke tempat-tempat aktivitas-aktivitas yang ada di kelurahan kami. Mungkin situ aja Bu, sementara Bu. Mungkin Baik, terima kasih banyak Pak Adnan atas paparannya, sharingnya yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya saatnya kita akan berdiskusi. Masih ada kurang lebih waktu 30 menit untuk kita berdiskusi, bertanya kepada narasumber. Dan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu yang akan bertanya atau sharing atau mau diskusi, silahkan boleh raise hand. Kemudian teknisnya adalah akan ditanggapi terlebih dahulu oleh peserta yang lainnya, baik lurah maupun kades diutamakan ya, karena ini terkait dengan ODGJ, terus kemudian apa kebisingan tempat karaoke dan tawuran. Kami mengharapkan yang bertanya mungkin yang sering adalah kepala desa atau lurah dan yang menanggapi juga kepala desa atau lurah terlebih dahulu. Mungkin boleh nanti setelah itu ada penyuluh hukum misalnya menanggapi karena ini kan emang saling mencari solusi ya terhadap kasus-kasus tersebut yang sudah disampaikan oleh Pak Adnan atau Pak Lurah Sumber Agung ini. Baik, silahkan Bapak Ibu semuanya yang akan bertanya atau sharing pengalamannya. Nah, kami berharap tidak keluar tema ya Bapak Ibu semuanya ya agar lebih fokus dalam diskusi kita kali ini. Baik. Yang Dari dari Donggala chat, boleh Pak? Dari baik, mana? silahkan dengan Pak siapa?
Ya, baik, terima kasih. Pak Hermizon. Silakan Pak Hermizon. Izin Pak Rigi Motong Pak, Kades Sogotion, Sulteng. Siap, silakan. Suaranya. Silakan Pak. Pak Budi atau Pak Hermizon tadi ya? Izin mau nanya ini Pak ya, perihal ODGJ. Siap, Oh, Pak Hermizon ya? Pak Hermizon. Iya ya betul. Dari Kelurahan Baik, Sonaga, baik, Sumatera silakan. Selatan. Saya ingin bertanya Pak, kalau seandainya ODGJ itu sampai menghilangkan nyawa orang lain, gimana Pak penanganannya Pak? Mungkin itu saja dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hermizon. Nah, sebelum kepada Pak Lurah Sumeragung, Pak Adnan dan narasumber dari BPHN, mungkin pernah punya pengalaman nih lurah-lurah yang lain atau kepala desa yang lain terkait hal ini atau ingin berpendapat. Silahkan Pak, Bapak, Ibu yang lain sebelum kita ke narasumber untuk menyampaikan jawabannya. Ada yang mau menanggapi Pak, Bapak Ibu? Terkait jika ODGJ itu menghilangkan nyawa orang lain itu gimana itu ya? Mungkin sanksi hukumnya Izin apa itu? Ibu, Oh mau langsung Pak Lurah ya, Pak Lurah Adnan. Karena ya tidak ada yang menanggapi, saya persilahkan Pak Adnan. Ngomong ini. mungkin mungkin sekedar menanggapi Pak Kepala Desa Saung Nago. Apa kabar Pak? RT Pak. Oh RT ya, oke. Jadi kan Ya. seperti dikatakan oleh Ibu narasumber dari Bu Leni tadi, kalau ODGJ ini karena eh, gangguan dan diatur dari kesehatan tadi kan itu tidak bisa dipidanakan ya Bu ya. ya. Tetapi untuk penanganannya itu Pak mungkin bisa langsung dilibatkan dari lurah atau kades Pak. Nanti mereka akan berkoordinasi dengan Babinsa, Babin Kamtibmas. Seandainya mereka tidak mampu menangani seperti itu Pak, mereka akan koordinasi dengan Polsek pastinya Pak. Setelah dengan Polsek, pihak lurah atau kades kami sarankan untuk koordinasi dengan Satpol PP. Karena kami untuk yang penanganan, karena jangan sampai menimbulkan korban yang lebih selanjutnya karena dia membawa sajam kan tuh Pak ya, mungkin akan mengancam nyawa yang orang lain. Jadi mungkin yang lebih tepatnya kita juga langsung mengajak pihak kepolisian Pak. Seperti itu Pak. Pak Adnan. Halo Baik, saya Pak. persilakan Ibu Leni untuk menambahkan dari permasalahan yang disampaikan Pak Herbison. Silakan Ibu Leni. Ya, baik, terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Helmijon. Dari daerah mana Pak? Ya. Ya, baik tadi terkait ini ya Pak, bagaimana cara penanganan kalau si ODGJ tersebut menghilangkan nyawa orang lain ya? Ya, Nah, ya, betul ya. sekali. Seperti dikatakan oleh Bapak Adnan tadi, untuk ODGJ ini kan dia menderita istilahnya disabilitas mental ya. Ya, Sehingga ya. pada saat dia melakukan tindak pidana pun, misalnya melakukan kejahatan yang membunuh misalnya, itu kan Ya, sudah di luar pikirannya Pak, di luar ya, kesadarannya. Dan dia juga ya, tidak tahu dia tuh salah atau tidak melakukan itu kan, karena di luar ya, ya di luar kendali dirinya. Nah, bagaimana cara penanganannya? Itu bisa menghubungi ini karena kan mungkin sudah meresahkan ya. Ini bagaimana masa ya, nggak dihukum misalnya. Nah, itu segera melapor ke pihak berwenang terdekat, Pak. Seperti misalnya ke Polsek, Koramil, Dinas Sosial, ataupun misalnya ada pekerja sosial masyarakat nih, PSM setempat. Nah, supaya nanti
si aparat penegak hukum dengan dibantu Satpol PP itu mengamankan ODGJ tersebut, Pak, untuk mencegah bahaya yang lebih lanjut. Jadi nanti tindakan pengamanan ini kan untuk keselamatan ya, dan tidak bersifat menghakimi maksudnya. Nah ini nanti setelah dibawa nih ke puskesmas Pak, lalu atau ke rumah sakit jiwa terdekat. Nah itu dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Setelah diamankan itu, nah lalu nanti didiagnosa nih secara medis oleh psikiater. Diagnosa ini untuk menentukan kejiwaannya itu pada saat tindak pidana terjadi, apakah saat dia melakukan tindak pidananya itu memang dalam keadaan misalnya terganggu jiwanya, atau misalnya dia terganggu jiwanya itu pada saat setelah melakukan tindakan pidana tersebut. Nah, ini jadi ada pemeriksaan lebih lanjut dulu Pak untuk menentukan apakah ini bisa dipidana atau tidaknya. Seperti Iya, itu. ya. Jadi ini ininya ya Pak ya, motifnya. Sekali lagi motifnya ini bagaimana. Jadi ini harus diperiksa dulunya itu melibatkan psikiater. Nah, ini yang kedua, karena apabila misalnya pada saat melakukan pembunuhan tersebut memang dalam keadaan terganggu jiwanya, nah itu tidak dapat dipidana, Pak. Ini berdasarkan tertera di itu di Kitab Undang-Undang di KUHP ya, itu di pasal 44, itu ODGJ itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan tindak pidana. Akalnya kan tidak sempurna atau sedang sakit. Jadi mereka tidak mampu memahami tindakannya tersebut. Nah, jadi nanti akan diperintahkan untuk penempatannya di rumah sakit jiwa. Nah, jadi hakim atau aparat yang berwenang tadi bisa memerintahkan agar ODGJ itu ditempatkan di rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan yang intensif. Jadi ini lebih ke penanganan ya Pak ya, bukan pemidanaan, bukan hukuman, lebih ke penanganan untuk pemulihan. Nah, jadi bukan hukuman penjara. Jadi masa perawatan ini bisa berlangsung hingga kondisi kejiwaannya stabil. Nah, seperti itu, Pak. Jadi nanti di sini peran setelah medis itu untuk mengendalikan halusinasi misalnya dah. Setelah kondisi medisnya stabil nih ODGJ-nya, itu dapat dirujuk ke Balai Rehabilitasi Sosial milik Kementerian Sosial ya dari Dinsos. Nah, mereka nanti di sini akan mendapatkan pelatihan keterampilan dan hubungan dan dukungan secara psikososial nih supaya nanti keluar dari sini mereka bisa berinteraksi lagi dengan masyarakat. Karena mungkin kan sudah lama ya terkurung nih di rumah sakit jiwa kan dan juga mungkin kan untuk psikososialnya juga kan tidak meningkat seperti itunya. Jadi ini dilakukan lagi nih latihan atau terapi keterampilan tersebut sehingga pada saat dia terjun lagi ke masyarakat sudah terbiasa. Dan jadi tidak timbul lagi nih, dia tidak timbul lagi serangan-serangan misalnya seperti itu ke mentalnya. Jadi supaya bisa berfungsi juga di masyarakat dengan dia sudah dibekali keterampilan. Nah, bagaimana nih peran kita sebagai misalnya keluarganya atau masyarakatnya? Nah, itu keluarga sangat penting ya dalam proses pemulihan si ODGJ ini. Karena keluarga itu harus selalu mendorong pada saat menjalani pengobatan rutin supaya kan lebih cepat sembuh nih. Seperti Iya, itu. ya. Jadi ditengokin lah ya Pak ya. Jangan sampai dia udah ODGJ dibuang nggak pernah ditengok-tengokin gitu kan. Nah, itu lama nanti sembuhnya. Gitu. Iya. Lalu ini peran masyarakat itu juga ini sangat penting sekali. Jadi untuk mengurangi stigma, Pak. Nah, jadi berikan dukungan kepada mantan ODGJ ini agar bisa berinteraksi kembali dan hidup di masyarakat secara produktif. Ya, jadi sembuh dan tidak meresahkan lagi Pak masyarakat. Begitu. Semoga ini cukup ya Pak ya untuk jawabannya. Terima kasih. Tidak, maksud saya begini, Bu. Hmm. Jadi intinya pada dasarnya orang yang ODGJ itu Hmm. tidak dapat dipidana kalau seandainya dia melakukan tindak pidana dan dia itu memang terbukti sebagai seorang ODGJ, tetap tidak bisa dipidana, tidak bisa mempertanggungjawabkan hukumnya maksud saya. Apa Ya. begitu, Bu? Betul. Pada saat ya Pak ya, ini ada Iya, dua iya. nih. Jadi pada saat dia kan tadi diperiksa dulu nih oleh psikiater kan Iya, diamankan iya, dulu iya. nih. Iya. Pada saat dia melakukan tindakan membunuhnya itu, apakah benar nih Hmm. dia
itu sudah menderita misalnya cacat mental atau misalnya Iya, sudah iya. menderita ini ya, sudah gila misalnya. Nah, kalau dia belum misalnya dia melakukan tindakan pembunuhannya itu sesudah maaf, dia menderita gangguan mentalnya itu setelah membunuh. Nah, berarti kan pada saat melakukan pembunuhan dia sehat dong, normal. Iya. Nah, itu nanti ada tindakan selanjutnya, Pak. Nanti hakim yang akan menentukan setelah hasil pemeriksaan dari psikiater keluar. Gitu. Jadi ini dilihat dulu, Pak. Makanya kita perlu pemeriksaan lebih mendalam pada saat dia melakukan pembunuhan sedang dalam keadaan cacat mental atau tidak. Begitu, Pak. Iya. Iya, maksud saya ini begini, Bu. Seandainya ODGJ itu saat dia melakukan itu memang sudah terbukti dia itu Hmm. ODGJ setelah Oh pemeriksaan iya. proses lainnya. Mm-mm. Berarti untuk pidana dijatuhkan kepada ODGJ itu tidak berlaku, itu maksud saya, Bu. Ya, tidak bisa, Pak. Tidak bisa karena Iya, ini iya, ya tidak boleh ya, Pak ya, karena ini kan melanggar HAM, juga iya, melanggar iya. ketentuan ya. Jadi ini masuk ke unsur pemaaf. Seperti itu, Pak. Oh, iya, 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 iya. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Iya, sama-sama, Bapak. Baik, terima kasih Pak Hermizon. Sama-sama. Eh, kita lanjutkan dengan diskusinya Bapak Ibu ya terkait dengan tiga tema. Nah, ini tadi sudah ODGJ. Mungkin ada yang mau curhat atau sharing ya terkait dengan tempat karaoke, kebisingan tempat karaoke yang Mm. saya kira bukan hanya di kelurahan Sumber Agung aja ya, Ya. mungkin juga di kelurahan lain juga ada saya kira kan Mm. tempat karaoke maupun tawuran ini sering nih. Silahkan ada yang resen ya Pak Taufik ya nggak saya, Pak siapa? Bapak Pak siapa itu? Pak Iman ya, Pak Iman Taufik. Mungkin Silahkan Pak Taufik, nah, masih di mute Pak, masih di mute. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang peserta Zoom pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya Kepala Seksi Pemerintahan Desa Marana sekaligus Hmm. Ketua Posbantum Desa Marana, Hmm. Kecamatan Sindue, Kabupaten. Ya, selamat datang Bapak. Ya, Saya silakan Pak. terkait dengan tentang tawuran antar desa, Hmm. tawuran massal misalnya. Ya. Jujur saja Bu, desa saya ini ketika saya mengurus sesuatu di Polres Donggala, Hmm. begitu saya muncul, saya langsung disambut. Dari mana? Saya perkenalkan diri dari desa. Langsung disampaikan, desa tawuran ya. Seperti itu. Karena saking tingginya tawuran antar pemuda pada saat itu. Oh ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Lurah Sumber Agung tadi, Pak Adnan ya, Hmm. memang kami sudah laksanakan itu Bu, kami sudah lakukan ketika terjadi konflik sosial antar pemuda. Karena rata-rata kalau di tempat kami Bu, konflik itu terjadi di perbatasan desa. Hmm. Itu. Makanya kami Bu, salah satu cara yang kami lakukan, kami koordinasi dengan desa tetangga. Kemudian di jam-jam tertentu, kami sudah melakukan monitoring di titik-titik rawan yang kami anggap bahwa anak-anak remaja itu kumpulnya di sini. Jadi ketika terjadi misalnya tawuran, kami langsung bisa tahu pasti pelakunya si A, si B. Kami sudah bisa deteksi, Bu. Seperti itu. Saya tertarik tadi dengan penjelasan Ibu bagaimana hukum sekarang yang lebih humanis. Ya, saya sangat bersyukur Bu. Kita sudah punya undang-undang seperti itu. Cuman saya anggap ini kemenangan buat para pelaku, Bu. Iya, seperti itu. Karena dengan misalnya penjara yang over kapasitas, kemudian kami para legal ini juga sebagai juru damai untuk persoalan-persoalan kemasyarakatan. Tapi ini juga satu kelemahan menurut saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena apalagi kalau narkoba ya, rehabilitasi.
ini Bu, ketika narkoba ini merajalela di tempat kami, jujur saja Bu, rehabilitasinya itu belum ada ya. Paling kalau saya tidak salah di sekitar Makassar atau mungkin ada di Sulawesi Tengah ya. Nah, tapi saya anggap ini salah satu kemenangan untuk para pelaku. Karena humanisnya hukum ini, artinya dia bisa direhabilitasi, tapi di satu sisi dia merusak generasi yang lainnya, Bu. Itu juga tantangan buat kami. Ya, nah, kemudian saya lanjut lagi Bu tentang persoalan penanganan konflik antar desa. Memang hukum adat kami sudah lakukan Bu, kami sudah lakukan mediasi secara adat. Itu. Jadi kalau ketika dia terulang sampai 3 kali, nah itu baru kami sorong ke pihak kepolisian. Jadi makanya ketika ada gejala tawuran antar desa, kami sudah lakukan koordinasi dengan TNI Polri, Babin Kamtibmas maupun Babinsa, dengan teman-teman perangkat desa di desa tetangga. Kami sudah lakukan itu. Dan kami pada saat itu Bu, pasti kami ngeronda di perbatasan untuk menghindari konflik yang lebih besar. Ya. Iya Pak. Pak Taufik masih bergabung dengan kami Pak? Masih. Mungkin lanjutkan sama yang lain. Sekarang ini Bu, ya. PMK 81 ini bertentangan dengan kami. Di PMK 81 ini lembaga-lembaga adat inilah yang berperan di sana. Tapi itulah yang menjadi polemik sekarang Bu, seperti itu. Jadi terima kasih. Mungkin saya salam hormat untuk Pak Lurah Sumber Agung, Pak Adnan. Artinya Pak, hukum adat tetap kita tegakkan untuk mengantisipasi hal-hal anak-anak muda. Kalau di tempat kami Bu, ada pencurian kelapa ya, kelapa biji misalnya. Itu hukum adatnya Bu, kami tidak langsung serahkan ke polisi. Tapi sanksi adatnya, sanksi sosialnya itu, si pelaku itu dibawa keliling kampung. Dengan membawa bukti, misalnya kelapa itu 2 atau 3 biji, itu digantung di lehernya Bu. Itu dikawal oleh Babin Kamtibmas dan Babinsa, didampingi perangkat desa dan lembaga adat. Itu sanksi sosialnya. Dan alhamdulillah sekarang desa saya, kalau untuk tawuran 3 tahun lalu sudah mulai berkurang. Dan memang bukan kami keras, tapi memang kami sudah tahu siapa-siapa otaknya kalau ketika terjadi tawuran. Dan alhamdulillah pada saat sekarang juga pencurian kelapa biji di daerah kami, karena sudah ada yang dihukum, dikasih sanksi sosial seperti itu, alhamdulillah hari ini mulai berkurang keluhan petani-petani kelapa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik dari Donggala. Jadi curhat ya, atau terima kasih atas pengalamannya dalam penanganan tawuran, gitu Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin beda-beda ya setiap desa atau kelurahan. Nah, saya tetap akan meminta Bapak Ibu peserta yang lainnya bisa menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik, atau pernah punya pengalaman juga dalam penanganan tawuran, baik yang internal maupun antar desa nih. Nah, itu kan sama-sama melibatkan warga desa atau kelurahan tersebut. Silahkan nanti sebelum ke Pak Adnan dan Ibu Leni narasumbernya. Silakan Pak Hermizon ya, bukan ya? Bukan. Ada yang mau menanggapi Pak Taufik yang sudah disampaikan Pak Taufik terkait penanganan tawuran, terus kemudian apa tadi lebih menguntungkan pelaku karena humanis KUHP. Nah ini juga nanti dari BPHN bisa menyampaikan ini maksudnya gimana gitu kan. Kemudian jadi menguntungkan pelaku gitu kan KUHP ini. Iya baik. Karena tidak ada yang menanggapi, mungkin Nah, itu judul aja. bisa ya Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Adnan.
Boleh Pak menanggapi apa Ada yang yang bertanya sudah Pak. disampaikan oleh Pak Taufik. Silakan Pak Adnan. Ada yang dari Pak Imam Taufik itu ya. Ada Ya. Iya, raise eh, hand. oh ya, maaf. Pak Imam Taufik silahkan. Tadi Pak Taufik ini Pak Imam Taufik mau menanggapi. Silahkan Pak. Pak Imam Taufik untuk menanggapi ini dulu Pak ya, bukan pertanyaan baru tapi menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik yang dari Donggala. Silahkan Pak Imam Taufik. Suaranya belum kedengaran ya Pak Imam Taufik. Pak Imam Taufik suaranya belum kedengaran ya? Ya, suaranya Pak Imam Taufik belum terdengar Pak. Ya, langsung ditanggapi aja. Pak Adnan menanggapi. Izin Pak Imam Taufik karena gangguan suara ya. Maaf, jaringan mungkin atau apa ya perangkatnya. Kami persilahkan kepada Pak Adnan untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik yang dari Donggala. Ya. Silahkan Pak Adnan. Baik Bapak. Ya, baik Bapak. Menanggapi dan saran dari seperti yang dari Bapak Taufik dari Donggala tadi, hal itu juga memang sangat baik dilakukan. Tinggal metode seperti apa yang kita lakukan untuk mencegah kegiatan-kegiatan terjadinya tawuran antar warga dengan mengindikasi dan mencari tahu siapa-siapa pelaku yang dari kedua belah pihak dan koordinasi kedua kelurahan. Hal seperti itu juga kami lakukan dengan kelurahan-kelurahan sebelah agar sama-sama saling menjaga anak-anak generasi penerus kita, Bu. Selain itu, Bu, karena tadi penjelasan saya singkat, kami sudah lakukan juga untuk pembinaan Karang Taruna dan alhamdulillah kalau untuk di Kota Lubuk Linggau itu mungkin termasuk aktif, Bu ya. Iya. Paling aktif di sini sehingga saya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sini, saya berdayakan di saat mereka memang ada CSR-nya, tolong tanggung jawab sosial itu disalurkan melalui Karang Taruna dan akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu menyalurkan dengan kegiatan Sumber Agung Peduli, Bu. Nah, dengan memberdayakan pemuda-pemuda ini, Bu, terus saya juga sering jemput bola tuh ke Disnaker, terus juga ke Dispora. Jadi sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang baru-baru ini, pelatihan bakery, pangkas rambut, dan sampai dengan yang waktu pertama pelatihan untuk alat-alat elektronik, komputer, dan HP. Alhamdulillah untuk generasi Karang Taruna yang sekarang itu sudah bekerja semua, Bu. Tinggal kami melakukan kaderisasi lagi agar pemuda-pemuda di sini lebih efektif dan lebih kreatif sehingga uh, untuk dia melakukan kegiatan-kegiatan tidak diinginkan mungkin agak berkurang, Bu, dengan sebisa kemampuan kami. Dan juga kelompok pengajian salah satu pencegahan yang bisa mencegah dan membentengi wilayah di RT-RT atau kelurahan. Dan dari itu kami sudah membentukkan 4 yang alhamdulillah sekarang aktif setiap malam Jumat dan ada juga malam Rabu. Dan itu peran serta dari orang tua, kita sama-sama mengawasi baik di kelurahan kami dan juga kami sering silaturahim dengan kelurahan sebelah, Bu. Seperti itu mungkin, Bu ya. Baik, terima kasih Pak Adnan. Ya. Silakan Ibu Leni dari BPAN bisa menanggapi apa yang disampaikan Pak Taufik. Ya baik, terima kasih. Menanggapi dari tadi ada beberapa ya Pak Moderator untuk Ya. ini dari eh, pertanyaan dari Pak Topik, saya tanggapi dulu masalah tawuran. Untuk masalah tawuran ini pencegahannya kalau misalnya di sini berdasarkan terprovokasi dari media sosial, nah itu bisa salah satu caranya itu dengan membuat peraturan di desa atau kelurahannya melalui kan Perdes ya atau Perkel, peraturan kelurahan mengenai pelarangan keras tawuran dari penggunaan media sosial untuk provokasi.
tujuannya. Nah, itu bisa di ini dibuat peraturannya di Perdes atau di Perkel tersebut dibunyikan supaya ada ini untuk pelarangan penggunaan media sosial yang tujuannya untuk memprovokasi yang nanti berujung ke arah terciptanya tawuran tersebut. Nah, lalu di sini juga eh, yang salah selanjutnya itu untuk mengaktifkan kembali mungkin salah satunya Siskamling ya yang sudah dilakukan oleh Pak Adan ya Pak Adan ya itu terbukti efektif misalnya ada istilahnya bekerja sama mungkinnya dengan Babin Kamtipmas ya dan Satpol PP tersebut untuk selalu mengecek dan menjaga keamanan setiap harinya itu di kelurahannya atau di desa-desanya itu secara kontinu seperti itu. Jadi untuk ini untuk meminimalisir lah terjadinya tawuran tersebut. Nah, untuk di sini nah mungkin itu ya untuk tawurannya. Nah, saya tanggapi lagi tadi di sini karena mungkin Pak Imam tuh tadi sebagai paralegal ya, Sebagai apa? Kepala. apa kepala desa ya. Nah, ini eh, tadi beliau menyebutkan kalau misalnya kok KUHP baru ini lebih menguntungkan pelaku ya seperti itu kan beda dengan KUHP lama gitu kan mungkin terjadi kekecewaan ya. Nah kami maklum ya Pak ya kalau misalnya banyak memang masyarakat itu berpikiran seperti itu ya karena memang KUHP baru ini itu berupaya untuk menciptakan sistem hukum pidana itu yang lebih adil modern dan humanis. Jadi lebih menyeimbangkan nih antara perlindungan masyarakat dan hak asasi manusianya. Jadi bukan ke lebih dihukum karena kan itu tidak efektif juga ya Bapak Ibu. Misalnya kalaupun dia dihukum seberat-beratnya nih 15 atau 20 tahun belum tentu juga pas dia keluar misalnya ini apa berubah menjadi misalnya baik atau tidak terulang lagi tindak pidananya itu kan tidak ini juga tidak istilahnya itu tidak menjamin. Nah, makanya ini kita lebih ke pemulihan, di mana ini pemulihan tuh untuk berlaku kepada korban dan juga pelaku. Bagaimana sih cara pemulihannya? Nah, tadi dengan KUHP baru ini menawarkan beberapa alternatif sanksi pidana. Jadi kalau di bawah 5 tahun itu bisa nanti ada pidana kerja sosial ataupun pidana denda untuk yang istilahnya seperti sekarang kan kalau misalnya yang ringan-ringan di bawah 1 tahun atau 2 tahun kan ada hukuman bui ya itu nah itu lebih ditawarkan ke sanksi atau denda saja ataupun nanti ada pidana sosial. Nah, jadi kalau misalnya di atas 5 tahun, itu tetap ada hukuman pidananya dan kita juga ada yang khusus, ada pengecualiannya ya, seperti misalnya ini yang misalnya tidak mendapatkan keringanan intinya, seperti misalnya narkoba, lalu koruptor dan misalnya kejahatan HAM lalu ini pelaku pencucian uang. Nah, itu termasuk ke dalam hal-hal yang istilahnya khusus dan tidak mendapatkan peringanan atau penawaran untuk alternatif sanksi pidana. Itu tetap. Nah, ini untuk pidananya tetap berat. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini jadi bagaimana nih yang lalu menanggapi kenapa lebih humanis. Nah, ini kan tadi ya menawarkan berbagai sanksi. Lalu nggak jerak-jerak dong pelakunya keenakan misalnya gitu. Nah ini untuk solusinya ini penegak hukum seperti polisi atau jaksa itu bisa menerapkan sanksi alternatif ini secara bijak. Jadi berdasarkan kasusnya juga dengan mempertimbangkan dampak bagi korban dan masyarakat yang misalnya mengalami kerugiannya nih. Kalau misalnya mengalami kerugiannya secara material atau imaterial dan sangat apalagi misalnya sampai ada yang terbunuh atau bagaimana ya. Nah, itu disesuaikan. Jadi ini memang APH-nya di APH-nya tersebut yang harus menentukan ini untuk berbasis pada kasusnya seperti apa. Jadi lebih ke penerapan sanksinya itu supaya lebih mempertimbangkan dampak pada korban dan masyarakat. Seperti itu ya. Jadi kenapa untuk di KUHP baru ini. Nah, di sini lalu tadi menanggapi ini tentang KUHP baru ya. Tadi menanggapi tentang eh,
polemik ya, Pak Moderator ya. Ya. Polemik antara adat dan juga di sini katanya pengakuan hukum yang living law ya. Nah, itu untuk memang di sini kan living law itu karena apabila ada di Perda ya, itu bisa berlaku di daerah-daerah tertentu untuk living law tersebut. Nah, tapi itu tidak sembarangan Bapak Ibu. Kenapa sih berlaku living law enggak KUH, enggak berdasarkan yang hukum positif aja seperti itu kan, biar sama senasional. Nah, itu karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa KUHP itu bisa langsung diterapkan. Itu ada beberapa daerah yang memang masih menganut living law. Nah, itu selama living law atau hukum adatnya tersebut ada di Perda, itu bisa diterapkan. Dan juga living law-nya itu harus tetap sesuai dengan menganut paham di Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini juga ya untuk KUHP ini juga mengakui memang secara eksplisit untuk hukum adat ini itu menjadi bagian dari hukum nasional. Itu sejalan dengan pasal di sini ada 188 di Undang-Undang Dasar 45. Nah, lalu peran yang kedua supaya living law ini atau hukum adat ini berjalan efektif, itu perannya pemerintah daerah, Pemda. Pemda itu memegang peran kunci untuk pelaksanaan norma hukum adatnya. Nah, mereka bertugas menyusun nih perdanya itu untuk istilahnya mengikat ya sebagai instrumen hukum yang sah. Jadi pemerintah juga menyiapkan peraturan sebagai pedoman nih dalam penyusunan living law itu supaya berdasarkan KUHP dan dilaksanakan secara efektif. Jadi tetap ada pengawasannya. Jadi tidak serta-merta menyusun sendiri nih living law-nya itu hukum adatnya itu. Tetap ada pengawasan dari sini ada peraturan pemerintahnya juga. Jadi harus sesuai dengan istilahnya di sini petunjuk-petunjuk ya Pak harus sesuai dengan peraturan pemerintah untuk penyusunan living law-nya atau hukum adat tersebut. Nah, itu tugasnya Pemda seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak kedua narasumber, Pak Adnan dan Ibu Leni. Nah, sekarang ini waktu sudah menunjukkan 10.45 ya untuk Indonesia Timur. Tentunya sudah masuk sholat Jumat saya kira ya. Mungkin Oh, ya iya. singkat ya kami beri kesempatan satu pertanyaan lagi. Kalau masih ada Bapak Ibu. Ali yang resen siapa itu? Siapa? Nggak ada ya. Ya, mungkin bisa di itu admin bisa dibantu. Boleh satu orang lagi ya untuk pertanyaan. Apa ada Pak menanggapi mungkin? Pak Pemdes, Pak Pemdes Palakawe. Bisa dari Budi Kades Sogotion, Pak, izin. Oh, Pak Budi ya, Pak Budi ya. Pak Iya, Budi iya. dari mana Pak? Assalamualaikum Oh ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silakan Budi Budi. Waalaikumsalam Kades warahmatullahi wabarakatuh. Sogotion, Kecamatan Nepanga, Perigi Motong, Pak. Ibu, Iya, Pak. izin menanggapi tadi yang dari mana? Kabupaten Donggala sekaitan dengan Hmm, hukum adat. iya, silakan. Yang jadi pertanyaan kami, Bu, bagaimana dengan hukum adat ketika itu diterapkan? Kelihatannya kayak tadi disampaikan ketika ada yang mencuri kelapa dua Hmm. harus apa keliling kampung. Kemudian ada juga adat lain ketika yang selingkuh harus keliling kampung. Yang jadi pertanyaannya, Bu, apakah itu tidak melanggar hak asasi manusia? Iya. Apakah perbuatan apa namanya hukum adat yang dibuat tadi, apakah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, Bu? Itu. Kemudian bagaimana dampak terhadap anaknya misalnya yang masih anak melihat orang tuanya digiring seperti itu? Apakah tidak melanggar HAM? Ya, demikian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi Kades Ogotion. Nah, ini karena waktu ya, mungkin kita tidak melempar lagi ke peserta yang lain ya. Saya persilakan saja Pak Adnan mungkin secara singkat bisa menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budi.
terkait yang Eh, ada fenomena harus di apa ya, arak di jalan gitu, keliling kampung Hmm. itu ya, seperti apa kira-kira? baik Bapak. Eh, Kalau saya Pak, yang saya terapkan di sini, eh, di saat pernah terjadi ada perselingkuhan di tempat kita kemarin itu, Bu, yang memang sudah diketahui oleh suaminya, Mm-mm. kami tidak melakukan diarak keliling kampung Pak, karena eh, pertama memang belum ada aturan adat untuk melakukan itu, dan seandainya pun memang tradisi, kebiasaan yang dijadikan adat memang seperti itu, saya merasa agak kurang sesuai dengan hak asasinya, Pak. Saya sepakat dengan Bapak Gosian, Pak. Karena kenapa, Pak? Perilaku kejiwaannya yang termasuk tadi anaknya, orang tuanya itu akan menimbulkan kemaluan. Kalau dulu mungkin diiring keliling kampung, oke Pak. Kalau sekarang Pak begitu keluar di arah keliling kampung itu HP udah kemana-mana dan pasti udah kesebar kemana-mana. Dan itu akan menimbulkan dampak yang kurang baik kalau menurut kami. Tetapi kami menyikapi tetap memberlakukan sanksi Pak. Waktu kami menindaklanjuti ada laporan warga tentang perselingkuhan, tetap diterapkan denda dia dengan dia mengajak warga dan dia nemui sendiri untuk di rumahnya mengadakan potong kambing di rumah tersebut. Nah, jadi ada pemangku adat, lurah, kades, ada beberapa tetangga seperti itu semacam cuci kampung, tapi kita tidak melakukan untuk diarah keliling kampung, Pak. Pasti heboh di medsos, Pak. Dan juga itu Iya, berpengaruh mungkin menurut saya termasuk HAM tadi dan psikologis iya, kejiwaan baik si ibunya ataupun anaknya. Tetapi dengan penerapan misalnya kita denda, yang misalnya saya bilang tadi seperti kambing, itu sudah memberikan efek kok Bu. Alhamdulillah Mm-mm. untuk perselingkuhan di tempat kita sudah mulai berkurang. Oh berarti sudah ada penerapan nih semenjak ada Posbankum Iya, dengan pemangku adat berkoordinasi. Itu sudah menimbulkan hal-hal yang baik kok Bu. Sudah menimbulkan kesadaran di masyarakat kita Bu. Makanya sampai saat ini kita terus menggalakkan sosialisasi keamanan, ketentraman, ketertiban di kelurahan. Hari ini hari terakhir. Sebenarnya saya narasumber juga di situ, cuman karena berhubung ada jadwal memang Zoom, saya ikutin Zoom ini dulu, Bu. ya, terima Mungkin kasih. itu saja ya sementara Bapak Ogosian, Pak. Kalau kami menerapkannya tidak keliling kampung, Pak, dan Mm-mm. eh, lebih baik sih kalau menurut saya sudah kaji-kaji karena dampaknya mungkin akan menimbulkan yang panjang setelah ada media Iya, sosial akan disebar lagi. Nanti iya, ketidaksenangan dari seorang ini akan menimbulkan dampak hukum lagi seperti itu, Bu. iya. Baik, terima kasih Pak Adnan. Lanjut, Ibu Leni bisa menanggapi Pak Budi. Mungkin bisa agak singkat saja Pak Mm-mm. Bu Leni ya karena waktu. Silakan Bu Leni. Nah, baik, terima kasih. Menanggapi dari tadi pertanyaan Pak Budi yang istilahnya hukum adat ini istilahnya melanggar HAM ya Pak ya. Nah, itu si korban atau saksi itu bisa melaporkan Pak ke polisi. Gitu, melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian satu misalnya karena kan di sini eh, dengan perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan misalnya seperti itu kan ataupun penganiayaan karena itu ada diatur Pak dalam KUHP ya bisa diadili bisa dipidana. Jadi nanti polisi bisa memproses laporannya tersebut. Nah, yang kedua, karena ini kan pelanggaran HAM, seperti tadi diarak misalnya ada yang selingkuh misalnya ya, diarak mungkin maaf nih telanjang misalnya atau tadi bawa-bawa kelapa misalnya bagaimana nih anaknya melihat seperti itu takutnya kan menimbulkan trauma ya psikis gitu kan. Nah, ini kan sudah melanggar HAM. Nah, itu bisa melaporkan juga ke lembaga Komnas HAM untuk misalnya melakukan pemantauan atau misalnya penyelesaian. Jadi nanti bisa dari Komnas HAM itu memantau Pak dan istilahnya menyelidiki apakah benar ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran HAM melalui misalnya sanksi dari hukum adat ini. Nah, lalu nanti yang ketiga bisa melaporkan juga ke LPSK. Nah, ini kan jika korban ya merasa dirugikan. Nah, itu bisa melaporkan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, apa sih peran pemerintah di sini? Nah, peran pemerintah di sini itu di sini bisa
memiliki tanggung jawab itu untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran HAM. Nah, jadi setiap di sini ada ya Pak, sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu meskipun misalnya living law diakui oleh istilahnya sebagai di sini ada sebagai salah satu hukum yang bisa diterapkan. Nah, tapi di sini bisa diadili juga Pak kalau memang itu melanggar HAM. Karena itu ada perbuatan melanggar HAM itu bisa diadili dan juga beberapa kasus itu melibatkannya bisa ini nanti dengan melibatkan untuk istilahnya yang solusinya ya diadili di untuk kasus pelanggaran HAM. Jadi bisa dipidana juga, Pak. Meskipun misalnya sudah berlaku hukum adat, tapi karena melanggar HAM nih hukum adatnya itu bisa dipidana karena memang menyebutkan ada di istilahnya undang-undang HAM siapapun yang melanggar HAM itu bisa dipidana, disanksi, diproses secara litigasi. Seperti itu. Tapi kan ini kita lebih ke mediasi ya, lebih diutamakan dulu nih penyelesaiannya secara mediasi atau restoratif. Nah, itu bisa nanti berdialog nih. Seperti penyelesaiannya dengan melibatkan masyarakat, lalu masyarakat adat, pemerintah daerah, maupun Komnas HAM nih untuk sama-sama mencari solusi dengan misalnya tetap memberikan sanksi untuk membuat efek jera, tapi tidak melanggar nilai-nilai adat ataupun melanggar HAM. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Leni. Ya. Kira-kira seperti itu tanggapannya Pak Budi ya. Ini sebenarnya tema kita kali ini sangat menarik ya. Hmm. Saya kira kalau waktunya masih ada diskusi lagi ya. Karena ini terkait Iya, KUHP-nya ada 3 permasalahan tadi. Hanya karena memang waktu Bapak Ibu semuanya, uh, sebentar lagi kita akhiri ya acara kita hari ini ya. Saya, tapi sebelum ditutup, kami meminta untuk closing statement untuk Pak Adnan 1 menit dan Ibu Leni yang dari BPHN juga satu menit. Sekarang dari Pak Adnan dulu Pak, silahkan Pak untuk 1 menit Pak closing statementnya Pak. oke, baik Bapak. Eh, Keamanan itu adalah kebutuhan dasar. Dengan keamanan, semua bisa berjalan melaksanakan aktivitas. Keamanan itu diciptakan, dibina, dan dipertahankan. Terkadang makanya dengan dari pemerintahan bersinergi dengan TNI Polri dan seluruh komponen keamanan ini mari kita ciptakan bersama-sama, tidak bisa sendirian dari pemerintahan sendiri, karena keamanan itu memang harus diciptakan, kita bina dan kita pertahankan bersama seperti itu. Terima kasih. Lanjut Ibu Leni 1 menit. Ya, baik. Di sini untuk closing statement saya, KUHP baru itu kan memberikan kita landasan yang lebih kuat dan modern ya. Nah, untuk menjaga ketertiban. Nah, namun juga mewajibkan kita nih untuk menggunakan jalur mediasi terlebih dahulu atau pendekatan mediasi ya. Dan ini bisa dilakukan oleh lurah, kades dan juga di pos bankumnya. Nah, ini sebagai hakim sebagai juru damai di desanya terlebih dahulu untuk memastikan keadilannya itu tetap tercapai tanpa harus selalu berakhir di pengadilan atau di litigasi. Seperti itu. Terima kasih kami ucapkan kepada Terima kedua kasih. narasumber. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kedua narasumber kita. Baik, baik, terima kasih banyak. Mungkin saya bukan menyimpulkan ya sebelum saya tutup, kami tutup, bukan menyimpulkan mungkin beberapa poin ya yang sudah disampaikan tadi. Pertama terkait ODGJ bahwa seseorang yang terkena ODGJ yang benar-benar terbukti bahwa dia ODGJ ketika melakukan pidana tidak bisa dipidana. Pertama itu ya. Kemudian bahwa KUHP kita ini sekarang yang baru nanti adalah bersifat humanis, korektif, restoratif. Tentunya ini bisa dikritisi juga, tapi
Jadi berbeda KUHP lama dengan KUHP baru. Jadi KUHP lama itu semua pidana penjara dan denda. Nah, KUHP baru itu lebih humanis, tidak harus semua pidana penjara, ada juga yang hanya denda seperti itu. Nah, seperti itu. Dari masyarakat juga biar tahu. Yang ketiga mungkin terkait dengan penanganan tawuran ya, penanganan tadi berbeda-beda. Saya kira ya setiap desa karena mungkin juga permasalahan juga berbeda-beda. Ada yang apa namanya ada Karang Tarunanya untuk mencegahkan pengajian Karang Taruna dan kegiatan-kegiatan lain yang juga ada koordinasi antar desa atau kelurahan ketika tawuran antar desa. Kira-kira seperti itu. Mungkin masih ada cara-cara yang lain juga. Nah, yang terakhir mungkin mengkritisi terkait dengan hukum adat ya, living law, yang misalnya tadi ya ada harus terjadi pidana, tapi kemudian ada pidana perselingkuhan, kemudian ada mempermalukan ya, mengarak mengarah ke kampung kan, misalnya gitu kan, yang dipermalukan. Nah, ini juga mungkin harus dikritisi juga kan hukum adat tersebut. Ya. Nah, seperti Pak Adnan tadi juga menyampaikan ya tidak melakukan itu nanti dampaknya akan lebih besar lagi kan gitu kan. Udah malu tambah malu gitu kira-kira gitu. Nah, ini sebagai lurah kepala desa ini mudah-mudahan ya dengan tema atau seia pada siang hari ini kita sama-sama ya sama-sama mendapatkan pencerahan dan semakin baik lagi lah kira-kira ke depannya. Nah, dari saya, karena tadi saya buka dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Pantunnya singkat saja ya. Kalau ada jarum yang patah, siapa nih yang matahin? Cakep. Cakep. Kalau ada kata yang salah, saya mohon dimaafin. Ya, cakep. Cakep. Makan bakwan bersama aura kasih. Cakep. Cukup Cakep. sekian dan terima kasih. Terima kasih. Muwafiq Cakep. ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Satu. Baik.